Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadat Rabani Arif, Prodi PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua lingkungan sebagai sumber belajar di MI atau sekolah dasar. Baik, kita langsung beralih kepada materinya, yaitu lingkungan sebagai sumber belajar MI atau sekolah dasar. Dosen pengampu yaitu Bu Anis Fuadah MPD dan Dr. Takidin MPD. Ya, selanjutnya latar belakang. Lingkungan memiliki potensi besar sebagai sumber belajar kontekstual dalam pembelajaran di MISD. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik mengaitkan dengan memanfaatkan lingkungan pembelajaran menjadi lebih bermakna, aktif, dan menyenangkan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan observasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah secara langsung. Namun, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar masih belum optimal di berbagai satuan pendidikan dasar. Diperlukan strategi pembelajaran yang inovatif dan dukungan guru untuk mengintegrasikan lingkungan secara efektif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, apa itu lingkungan sebagai sumber belajar? Lingkungan sebagai sumber belajar adalah pemanfaatan unsur-unsur yang ada di sekitar peserta didik, baik alam, sosial, maupun budaya, untuk mendukung proses pembelajaran. Lingkungan dapat menjadi media, alat bantu dalam pembelajaran, misalnya taman sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Objek, bahan pengamatan langsung, misalnya kegiatan pasar untuk pembelajaran matematika dan sosial. Yang ketiga, sumber informasi, yaitu memberi pengalaman nyata yang mendukung pemahaman konsep. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan yang bisa digunakan. Yang pertama, lingkungan alam, natural environment. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Jenis lingkungan ini sangat kaya untuk dijadikan sumber belajar, terutama untuk pelajaran IPA, IPS, dan tematik. Nah, lingkungan alam ini misalnya kita pergi ke suatu hutan dan di situ kita bisa belajar tentang ekosistem, fotosintesis, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah lingkungan sosial atau social environment. Lingkungan sosial mencakup hubungan dan interaksi antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Lingkungan ini sangat relevan untuk pembelajaran IPS, PPKN, dan pelajaran tematik. Nah, contoh lingkungan sosial yaitu kita berinteraksi satu sama lain, dan contoh lainnya kita bergotong royong dalam mewujudkan tujuan yang sama. Nah, yang terakhir yaitu adalah lingkungan budaya atau cultural environment. Lingkungan budaya meliputi segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Jenis lingkungan ini sangat efektif untuk pembelajaran bahasa Indonesia, seni budaya, PAI, dan tematik. Nah, contoh lingkungan budaya yaitu kita mengikuti upacara adat atau kita mengikuti festival budaya tradisional. Itu contohnya. Ya, selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu menghubungkan teori dengan praktik, mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, membantu siswa memahami konsep secara kontekstual, mengembangkan keterampilan observasi dan eksplorasi, menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Manfaatnya yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, mempermudah pemahaman konsep yang abstrak, menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar, melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial seperti
kerjasama, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu lingkungan bukan sekadar latar belajar, tetapi sumber belajar yang nyata, kontekstual, dan bernilai edukatif tinggi. Dengan memanfaatkannya, pembelajaran di MI atau SD menjadi lebih hidup, bermakna, dan relevan dengan kehidupan siswa. Ini bukan hanya soal mengajar, tapi menghubungkan siswa dengan dunia nyata, melatih keterampilan, menanamkan nilai, dan membentuk karakter sejak dini. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.